kalau bibit keburukan di kolbu ini belum dibersihkan, jika amalnya bertambah, maka jika di dalamnya ada sombong, sedikit saja sombongnya membesar. Amalnya bertambah, sombongnya bertambah. Bacaannya bertambah, sombongnya bertambah. Bahkan ilmunya bertambah, sombongnya pun bertambah. Inilah yang kemudian menjadi konsentrasinya nabi-nabi, para rasul. Mereka sebelum mengajarkan kepada umat ilmu-ilmu, yang diajarkan adalah salamatus sadr, keselamatan isi dada. Itulah rahasianya juga kenapa Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Itu adalah dakwah salamatus sadr, dakwah menyelamatkan isi hati, isi dada dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman yang dimakan Allah, jika kolbu itu atau dada itu harus dibersihkan dari penyakit-penyakit tadi, lalu otomatis dia harus ada yang ditumbuhkan di dalamnya. Lawan dari kibr apa? Lawan dari kibr adalah tawadhu. Jadi cara mengobati si kolbu yang sombong itu, maka harus munculkan kerendahan hati. Lawan dari riya itu ikhlas secara zahir dan batin. Lawan dari hasad adalah berhusnuzon kepada Allah. Ternyata ada satu masalah orang-orang hasad dan iri, sehingga menjadikan kolbunya busuk, dadanya penuh dengan kebusukan. Apa itu? Orang-orang yang iri dengki ini, dia bukanlah sedang memarahi makhluk Allah, orang yang dia iri, tapi dia sedang memurkai, sedang marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang memberikan nikmat seseorang karena Allah. Lalu dia kemudian protes. Sebenarnya dia protes kepada siapa? Kalau bukan protes kepada Allah. Jadi dalam dirinya ada konsep yang buruk. Ketika dia memandang ada orang lain lebih baik daripada dirinya, dia mengatakan, sebenarnya itu adalah hakku, bukan hak dia. Nah, biasanya di dunia kerja, dalam hidup bertetangga, ini biasanya muncul. Nah, semoga kita jauh dari karakter-karakter seperti itu, teman-teman yang makan Allah. Nah, jadi bagaimana caranya? Adalah husnuzan, berbaik sangka. Nah, inilah yang bisa membersihkan qalb. Maka teman-teman kalau Allah, jika ini kita lakukan, akan terwujud di dalam diri kita apa yang disebut salamatus sadr, keselamatan dan qalbu dari kekuatan atau dari sifat-sifat yang buruk. Ya. Teman-teman yang melakukan Allah, makanya Nabi SAW berdoa. Apa doa beliau? Ya, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Ya Allah, jaga aku agar tidak kembali ke masa yang hina di ujung umurku. Lalu beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatus sadr. Aku meminta supaya di dalam dadaku ada keselamatan, ada keterbebasan dari penyakit-penyakit kebusukan yang tidak tampak secara zahir, tapi nyata secara batin. Wa a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kebusukan min su'is sadr, kebusukan-kebusukan yang ada di dalam sadr. Nah, coba amalkan itu teman-teman, tidak hafal Arabnya, cukup bahasa Indonesia. Pertama, ya Allah, jaga aku agar tidak kembali kepada kehinaan di akhir umur, yaitu di saat masa tua. Yang kedua, tolong jaga hatiku ya Allah dari su'is sadar dan berikan salamatus sadr. Jika berkesempatan luas teman-teman, kalau keluar masjid atau kita sedang mau tahajud atau ba'da berwudu, selain doa wudu, ada satu doa yang jarang dibaca orang dan itu merupakan bagian dari doa wudu atau doa mau berangkat ke masjid, yaitu doa meminta agar Allah memberi cahaya ke dalam qalb. Nabi SAW pernah berdoa, Allah menja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan di dalam qalbuku ada nur. Bahkan beliau mengatakan, Allah maja'alni nura. Ya Allah, jadikan aku ini adalah nur. Jika qalbu ini ada nurnya,
maka akan kelihatan di mana masalahnya, disitulah nanti kita akan memperbaiki diri kita sendiri. Nah, ciri-ciri orang yang kalbunya sudah bercahaya, teman-teman, dia mulai menyadari bahwa yang kotor bukan orang lain, tapi dirinya yang kotor. Jika cahaya Allah ini masuk ke dalam diri seseorang, maka dia setiap kali mengkalamkan sesuatu, dia selalu mengalamatkan lebih dahulu kepada dirinya. Nah, boleh juga kita berdoa, seperti Nabi berdoa, Allah ma'azib dinu, ya Allah besarkan nur di dalam jiwa. Teman-teman yang melakukan Allah, apabila kita runut dari depan tadi, ya, bahwa salamatus sadr, sifat kekasih Allah, ini diwariskan daripada para nabi, khususnya dikisahkan dari Sayyidina Ibrahim. Maka jika kita kemudian tarik kesimpulan sederhana, ulama pewaris para nabi, apa yang diwariskan? Bukanlah gelar, karena para nabi tidaklah bergelar doktor, para nabi tidak bergelar profesor, para nabi tidak bergelar ABCD dalam dunia kampus. Lalu apa yang mereka gelarkan, yang mereka wariskan? Maka para asatis, para dai, jangan senang dulu pintar baca kitab, jangan senang dulu punya jamaah banyak, jangan senang dulu bacaannya bagus. Kenapa? Karena bukan itu yang Nabi wariskan. Yang Nabi wariskan adalah kualitas kalbu, kualitas dada yang salamatus sadr, yang selamat daripada sadr, dari segala sesuatu yang membuatnya busuk. Biasanya orang alim, teman-teman, atau orang-orang yang punya jabatan, atau orang-orang yang sudah merasa dihormati di kalangan komunitasnya, ini akan gampang terpapar sesuatu yang bersifat mengeruhkan kalbu. Misalnya, kalau seorang public figure, misalnya artis, ya, itu melihat ada artis baru itu ancaman. Berarti di kalbunya ada kekacauan, memandang orang sebagai ancaman. Kalau dia seorang guru, seorang mu'alim, seorang ustadz, seorang hafiz, memandang ada ustadz baru yang alim, hafiz baru yang fasih, itu menganggapnya itu ancaman. Nah, orang-orang ini tidak lolos pada bab salamatus sadr dari kedengkian. Ini sebagai contohnya. Orang-orang ini, misalnya sebagai guru, seharusnya guru kah, ulama kah, ya, hafiz kah, ketika ada tokoh baru misalnya, atau ustadz baru, dai baru muncul, dia justru girang. Kenapa? Tidak semua objek dakwah mampu dia sentuh. Dengan munculnya ustadz baru, dai baru, hafiz baru, maka dia mengatakan dalam hati, ya Allah, terima kasih ya Allah, akan tambah banyak orang-orang yang akan membersamai dakwah kepada engkau. Sehingga objek yang tidak bisa aku sentuh, bisa disentuh. Tugasku yang berat menjadi ringan. Nah, berarti kalbunya sudah salam. Ya. Kalau di dunia kantor muncul orang baru, ada perasaan nggak nyaman, iri. Nah, orang ini belum beres di kalbu. Nah, coba teman-teman, ini kemudian diatur, ya, manajemen sadrnya, manajemen jiwanya, dadanya. Para nabi, para sahabat nabi, mereka jauh dari karakter-karakter seperti ini. Jika ada orang yang seperti ini, dialah yang disebut Abdullah bin Ubay. Dulu Abdullah bin Ubay adalah orang yang paling didengar di Madinah. Ketika masuk Sayyidina Nabi SAW ke kota Madinah, berubah. Orang-orang lebih mendengarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau Abdullah bin Ubay menganggap Nabi Muhammad sebagai saingan, maka beliau berpura-pura masuk Islam, kemudian mau memecah umat Islam dari dalam. Dipecah dari dalam. Akhirnya beliau adu domba, bahkan Sayyidatuna Aisyah menjadi korban, salah satu dari kebiadaban isi kalbunya Abdullah bin Ubay. Sehingga Sayyidatuna Aisyah pernah 40 hari 40 malam itu terasingkan karena dituduh tidak benar oleh Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini kalau berkalam setelah Nabi masuk, itu isinya adalah kalam-kalam yang membuat rusuh. Dan saya khawatir pemberitaan-pemberitaan hari ini lebih banyak ke arah sana, teman-teman.
ya, seperti memerankan Abdullah bin Ubay. Maka saya sarankan juga untuk menjaga kolbu, jangan sering-sering mengkonsumsi berita. Ya. Jangan sering-sering, apalagi baca opini-opini lewat sosial media. Dikhawatirkan opini ini tidaklah murni kebenaran. Tapi kan kita kadang sebagian anggap kalau udah masuk lewat WA udah benar, padahal belum tentu. Ya. Abdullah bin Ubay ini kemudian membuat tandingan Masjid Nabawi disebut dengan Masjid Dirar. Ya. Masjid Dirar boleh disebut juga masjid pecah belah ketika mereka ingin memecah dari dalam lalu buat masjid tandingan, ternyata Allah membuat skenario lain. Nabi meletakkan seorang sahabat namanya Ibnu Malik juga memecah kembali barisannya munafik dari dalam, sehingga orang-orang mengira Ibnu Malik adalah sahabat yang munafik, padahal beliau bukan munafik. Jadi suatu saat Nabi diundang oleh seorang yang buta yang ingin musola pribadi di rumahnya diresmikan. Ketika hendak makan syukuran, tiba-tiba Nabi bertanya, "Aina Ibnu Malik?" Di mana Ibnu Malik? Lalu mereka mengatakan, "Kana munafiqan ya Rasulullah." Orang ini munafik wahai Rasulullah. Kalam-kalamnya, gaya-gayanya ke orang munafik. Nabi katakan, "La, jangan katakan itu. Sesungguhnya dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasul." Oh, ternyata Ibnu Malik ini orang yang ditaruh oleh Nabi, dan Nabi baru buka kartunya setelah beliau berhasil memecah belah safnya orang-orang munafik. Kata teman-teman yang bukan Allah, kembali ke yang di awal tadi, salamatus sadar, keselamatan di dalam diri, di dalam jiwa, di dalam qalbu. Ini merupakan sifat yang diwarisi oleh para kekasih Allah, para wali-wali Allah, dari para nabi, meskipun para kekasih Allah ini bukanlah ustadz secara pandangan awam, meskipun tidak bergelar ABC menurut orang awam, tapi jika di kolbu ini bisa dirawat salamatus sadar, insya Allah kita termasuk kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan.